Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang pengolahan data, yaitu ANOVA data penelitian single factor. ANOVA jadi analysis of varian, di mana penelitian dengan perlakuan hanya ada satu faktor saja, ya. Baiklah, kita akan masuk kepada materinya. Bagaimana langkah-langkahnya yang akan dibahas. Yang pertama yaitu tuliskan data dengan ulangan pada masing-masing kolom. Nah, ulangannya berapa? Kemudian uh, di menu Excel itu diklik data, kemudian pilih menu yang single factor, ya. Kemudian pilih sel yang ada di datanya. Kemudian bisa dua macam sebenarnya. Judul tidak perlu diikutkan, tetapi juga bisa diikutkan. Nanti akan saya coba kalau judul diikutkan seperti apa. Tidak apa-apa. Nanti tinggal ada pilihannya saja. Ini di kolom kanan ini ada tulisan label in first row. Kalau ini diklik berarti judul diikutkan. Kalau ini tidak dicentang berarti judul tidak diikutkan. Kemudian setelah itu klik label in first row tadi untuk kalau diikutkan. Kemudian pilih mau ditaruh di mana luarannya, letakkan kursornya pada suatu sel yang kosong, kemudian klik OK. Baiklah, itulah langkah-langkah materi yang akan disampaikan. Ya, selanjutnya simak pada tayangan. Ya, para pemirsa, selanjutnya bagaimana mengolah data. Ini ada suatu data di mana ada nilai CBR, suatu tanah dengan mempunyai nilai CBR tertentu, tanah lunak. Kemudian itu dilakukan perbaikan dengan menggunakan batu gamping atau kapur pada tanah lunak, ya. Nah, bagaimana perlakuannya? Kita sebut dengan satu faktor itu karena memang hanya diberi kapur saja. Nah, persentasenya berbeda-beda, tapi faktornya akibat kapur. Jadi boleh variasinya banyak, tapi hanya ada faktor kapur saja, tidak ada faktor yang lain. Jadi kapur ini divariasi dari tidak ada kapurnya, di tanah itu kayak apa kondisinya. Kemudian kalau kapur itu 5%, kemudian 10%, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Nah, ini adalah kadar kapurnya. Kemudian masing-masing perlakuan itu diulang sebanyak 5 kali. Jadi ini ulangannya. Jadi tentunya karena mungkin ada perlakuan variasi para mungkin cara mengambil sampel maupun laborannya, sehingga ya mesti ada variasi bedanya seperti ini. Nah, sehingga disebut dengan ini namanya ulangan sebanyak 5. Nah, itulah yang disebut dengan satu faktor, yaitu faktor kapur saja. Soal ulangan bisa semakin banyak semakin bagus, tetapi biasanya tergantung kemampuan anggaran, biaya dan tenaga serta waktu, ya. Nah, nanti kalau sudah diolah ada indikator di sini berdasarkan P value. Nanti saya jelaskan menyusul, ya. Oke, baik, langsung kita praktekkan bagaimana. Jadi dari menu Excel ini ada menu data di sini. Kita klik data ini. Kemudian di sebelah kanan ada data analysis, ya. Nah, di data analysis ini karena kita menggunakan single factor, maka ini ada deretan menu ini, kita pilih yang ANOVA single factor, ya. Nah, oke, setelah itu kita klik ANOVA single factor, kemudian kita masukkan inputnya itu tadi. Mana inputnya? Jadi grup tadi ulangan berdasarkan apa? Kalau kita berdasarkan karena ini kolom ke bawah, ya itu namanya ulangan berdasarkan kolom, sehingga kolomnya yang kita centang. Nanti seandainya berdasarkan baris, ya row-nya ini yang kita centang. Oke, berarti ini yang dicentang adalah kolom. Kemudian kita blok. Nah, ya, kita blok bagaimana kadar kapur yang bervariasi ini. Kita klik yang ada tanda panahnya ini. Kemudian kita blok di sini, ya. Langsung blok semuanya. Kita sertakan termasuk judulnya kapur tadi, ya. Nah, setelah itu kita blok. Kemudian
kita beli label invest row. Jadi yang label tadi ini kapur-kapur ini masuk. Kemudian soal alfanya berapa significant level boleh error, itu kita ambil yang 0,05 atau 5%. Nah, kemudian hasilnya ditaruh di mana? Kita klik di output ring ini. Ditaruh di mana ini? Itu kita klik yang panah ini, kita taruh misalnya di sini. Cukup satu klik saja, nanti dia akan melebar ke bawah sendiri sesuai dengan posisinya. Yang penting awalnya ditaruh di mana. Oke, berarti ini sudah terisi. Kita cek ulang. Inputnya sudah di klik semuanya, di mana bagian awalnya atas itu ada sebagai label itu judulnya, kemudian outputnya juga sudah kita tentang. Oke, setelah begini maka kita akan klik OK di sini ya. Mari kita lihat. Nah, di sini para pemirsa hasil ANOVA single factor ini ada summary-nya berdasarkan grupnya bagaimana, kapur 0, 0, 5, 10 dan seterusnya sampai 50%. Kemudian jumlah sampelnya ada 5, kemudian jumlah masing-masing elemen tadi ini ada nilainya, rata-ratanya seperti ini, kemudian variannya seperti ini. Ini karakteristik untuk masing-masing grup. Nah, hasil ANOVA yang sebenarnya di mana? Ada di sini para pemirsa. Jadi ini dilihat dari tayangan ini deskripsi sekedar penjelas saja. Degree of freedom ini adalah derajat bebasnya, kemudian MS, kemudian dan semacam ini, P value, P kritis, F kritis. Nah, kemudian kita yang ingin lihat adalah P value ini. P value ini didasarkan kepada standar yang 5% ya. Berapa P value ini? Ini cara membacanya adalah 3,43 pangkat 10 pangkat min 31, berarti 0,0000 begitu ya. Jadi seperti itu, berarti hampir mendekati 0 ini ya para pemirsa. Karena hampir mendekati 0, kita coba di sini ya. Nah, jadi kita coba taruh di sini P value itu seperti apa pengertiannya. Nah, apabila P value kurang dari 0,05 maka disebut dengan signifikan atau berpengaruh. Kalau P value itu lebih dari 0,05 maka tidak signifikan atau tidak pengaruh. Nah, karena di sini P value-nya itu mendekati 0, berarti berlaku di baris yang atas ini, berarti signifikan atau berpengaruh. Artinya apa para pemirsa? Jadi perlakuan-perlakuan yang ada di sini ini dengan perbedaan kapur yang ada ini maka dianggap mempunyai perilaku yang berpengaruh terhadap nilai CBR. Nah, soal mana yang terbaik itu nanti bisa dengan pendekatan analisis regresi. Ini hanya untuk melihat pengaruh dan tidaknya. Jadi ANOVA ini adalah melihat pengaruh dan tidaknya, dilihat akhirnya pada nilai P value terhadap batas kriteria yaitu 0,05. Oke, para pemirsa, itulah suatu penjelasan singkat tentang ANOVA single factor. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.